Halo, apa kabar? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita yang pertama di tema 7, kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 1 dan 2. Jangan lupa sebelum belajar, pastikan kamu berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca teks bacaan yang ada pada layar. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, Siti, Ibu, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Ya, seperti judul tema kita, yaitu kebersamaan. Di tema 7 ini kita akan belajar tentang kebersamaan. Dan di subtema 1, kebersamaan di rumah. Gambar yang kamu lihat adalah contoh kebersamaan di rumah, yaitu bergotong royong membersihkan lingkungan rumah. Kamu bisa lihat ayah sedang membersihkan selokan atau paret kecil. Ibu menyapu halaman. Siti dan Ali memberi makan ayam. Jadi ini adalah contoh kebersamaan di rumah. Contoh lainnya ada pada gambar sebelah. Ya, kamu bisa lihat ayah sedang mendongeng. Siti dan Ali mendengarkan dengan serius. Ini juga contoh kebersamaan di rumah. Kamu bisa baca teks yang ada pada layar supaya kamu semakin lancar membaca. Dapatkah kamu menyebutkan contoh kebersamaan yang lainnya di rumah? Ya, di sini juga ada gambar ketika ayah mendongeng. Ibu datang membawa donat ya atau cemilan. Jadi Siti dan Ali mendengarkan ayah mendongeng. Kemudian ibu datang membawa makanan. Ini juga contoh kebersamaan di rumah. Ibu percaya kamu bisa menyebutkan contoh-contoh kebersamaan di rumah yang lainnya selain yang sudah kita pelajari tadi. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Mari kita mengenal pecahan. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Iya, coba perhatikan. Tadi dikatakan ibu membawa atau menghidangkan 3 buah kue donat. Kue donatnya dipotong masing-masing menjadi 2 potongan sama besar. Kamu bisa lihat pada piring yang ibu bawa ya nak ya. Ada 3 buah donat yang dibagi menjadi 2 potongan sama besar. Nah, inilah penjelasan ibu selanjutnya tentang pecahan. Coba kamu perhatikan dengan saksama. Apa itu pecahan? Kita akan belajar di tema ini ya nak ya. Ini perhatikan. Ini donat yang utuh. Ini ada 1 donat. Oke. Utuh artinya 1.
Nah, donat ini dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, kamu bisa lihat ya nak ya, setengah, setengah. Ini sebenarnya adalah satu donat, namun dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Ya, ini dikatakan setengah karena sama besarnya ya nak ya. Sedangkan yang di bawah, ya, satu buah donat dibagi menjadi 2 bagian tetapi tidak sama besar. Kamu bisa bandingkan ya nak ya dengan yang di atas. Iya. Jadi ini bukan setengah. Kalau ada seperti ini gambar, ini bukan setengah ya nak ya. Yang setengah itu adalah yang di atas ini. Sama besarnya. Jadi kamu sudah mengerti arti setengah bukan? Itu adalah contoh pecahan. Iya, satu bagian yang utuh kita bagi menjadi beberapa bagian. Itu adalah contoh pecahan. Nah, ini perhatikan satu donat. Iya, ini ada satu buah donat. Nah, menjadi 2 bagian donat sama besar. Dipotong menjadi 2 bagian donat sama besar. Masing-masing ini satu bagian donat dari 2 bagian donat. Nah, perhatikan, kalau satu donat yang utuh ini disebutlah ini satu. Mengerti sampai di sini? Ya, kalau donat yang utuh ini dikatakan satu. Sedangkan donat yang sudah dibagi 2 dikatakanlah 1/2. Ya, ini tadi donat yang utuh 1. Oke. Nah, donat yang sudah dibagi 2, ini satu bagian, ini satu bagian. Kan ada 2 bagian donatnya kan nak? Yang kita ambil satu bagian dari 2. Satu bagian donat dari 2 bagian donat. Atau dibaca setengah atau 1/2. Ayo berdiskusi. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Ya, mengapa bagian donat yang ini disebut setengah? Karena sama besarnya, ya nak ya. Dikatakan setengah bila sama besarnya. Nah, lalu yang kedua, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Karena tidak sama besar. Itulah tentang setengah atau bukan setengah. Sekarang ayo berlatih. Lengkapilah pernyataan berikut ini dengan tepat. Coba perhatikan di sini ada pernyataan, kamu diminta melengkapi. Oke, yang pertama, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Seperti contoh tadi anak ya. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Nah, disebut setengah bagian atau 1/2 ya nak ya. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah ini. Tadi ini 1, tapi dipotong jadi 2 bagian. Berarti setiap potong kertas ini adalah 1/2. Oke? 1/2 bagian. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi titik-titik bagian sama besar. Tadi Siti punya 1 kue donat. Ya, Siti mau mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Jadi kuenya harus dipotong menjadi 2 bagian sama besar supaya dapat setengah. Agar mendapatkan 1/2 bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran, ingat,
dikatakan 1/2 atau setengah bila ukurannya sama besar. Ingat diskusi kita tadi. Bila dia sama besar, ukurannya dikatakanlah setengah atau 1/2. Tapi bila ukurannya tidak sama besar, itu tidak disebut setengah. Itulah supaya kamu semakin paham apa itu setengah atau 1/2. Jadi kalau kamu menemukan angka seperti ini, membaca ini adalah 1/2. Ibu harap kamu dapat mengerti penjelasan ibu sejauh ini. Selanjutnya, arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Ya, di sini ada 6 gambar. Kamu diminta mengarsir setengah. Ya, lihat, masing-masing gambar sudah dibagi 2. Oke, kamu diminta arsir. Tahu kamu mengarsir, nak? Bisa kamu warnai setengah bagian saja, tidak semuanya, ya, karena perintahnya arsirlah setengah bagian dari gambar berikut, ya, atau kamu bisa mewarnainya menjadi seperti ini. Perhatikan nomor 1 ya, nak, ya. Ya, kalau kita arsir atau kita warnai, kalau kita mau warnai bagian ini boleh, tidak masalah, asalkan jangan semua kita warnai, setengah, mau di bagian sini atau di sini. Yang penting tidak semua, karena diminta hanya setengah bagian. Gambar yang kedua, kalau kita mau arsir yang atas boleh, sudah benar. Atau kalau kita mau arsir yang di bawah juga benar. Yang penting hanya setengah bagian. Yang ketiga juga seperti itu. Ya, ini garis-garis ini sebagai pembatasnya ya, nak, ya. Sampai di mana kamu mengarsir. Kalau kamu arsir penuh, salah. Karena yang diminta adalah setengah bagian. Begitupun gambar nomor 4. Ya, cukup kamu arsir setengah bagian saja. Atau kamu warnai setengah bagian. Nah, nomor 5 ada lingkaran. Kamu bisa warnai yang atas atau arsir yang bawah. Dan yang terakhir nomor 6 juga seperti itu. Perhatikan perintahnya. Kita diminta mengarsir hanya setengah bagian. Jadi kamu kerjakanlah soal ini di buku tugasmu ya, nak, ya. Kamu kerjakan dengan rapi. Ya, tunjukkanlah tanggung jawabmu sebagai seorang pelajar, yaitu mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa di pelajaran kita selanjutnya.